Gimana Bu Wati, Bu Betty, cuaca di Amerika saat ini? Sedang dingin banget ya, 0 derajat tadi pagi. Oh, 0 derajat, luar biasa. Tapi nggak ada salju, belum ada salju di sini. Belum ya? Di utara udah. Di utara sudah ya. Di Posisi sini Bu, 30 derajat, 37 di sini. Bu Betty minus 37? Nah, Enggak. 30 lebih hangat. Oh, panas dong kalau 37. Enggak, Fahrenheit. Jadi berapa Celsius ya? Sekitar Ya, 2,5. Oh, 2,5. 2,5 derajat Celcius. Oke, baik. Bu Wati atau Bu Betty mau jadi co-host atau bagaimana? Ada yang mau di-share atau tidak? Saya ada yang harus Ada ya, di-share. sebentar. Saya make a co-host dulu. Oke, Bu Wati, mungkin Bu Betty, apakah mau share something? Saya share ngobrol aja, Pak. Ngobrol aja, oke, no problem. Ya, sudah, Bu Wati. Baik, kita mulai saja pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Senang sekali pagi ini ya di sini, walaupun di daerah saya ini saat ini sedang cuacanya mendung dan sedikit gerimis gitu ya. Jadi kita juga ini turut berduka atas musibah yang menimpa saudara-saudara kita yang berada di Cianjur. Mungkin sudah dengar beritanya ya. Jadi saat ini Indonesia sedang mengalami musibah gempa, yaitu tepatnya di Cianjur. Nah, mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari segala bencana dan juga cobaan. Nah, namun demikian kita tetap harus semangat, kita tetap harus bergerak maju, ya. Ini kaitannya pagi ini, insya Allah kita sama-sama akan mendengarkan daripada narasumber yang luar biasa nih. Ada 2 ibu ya yang sudah standby. Walaupun di sana sudah malam gitu ya, tapi beliau ini menyempatkan waktu untuk berbagi kepada kita. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Titan, saya mentor dan juga pendiri dari Sekolah Ekspor. Di mana Sekolah Ekspor ini memberikan edukasi ya, pengetahuan dan juga coaching terkait dengan ekspor khususnya. Nah, oleh karena itu kami juga ini merupakan acara-acara rutin yang kami selenggarakan. Minimal 1 bulan sekali kami mengundang narasumber yang memang berkompeten di bidangnya. Nah, salah satunya adalah narasumber yang hadir di pagi hari ini atau malam waktu Amerika, di mana narasumber kita kali ini adalah warga negara Indonesia yang sudah tinggal lama di Amerika dan sudah sukses di Amerika untuk berbisnis khususnya. Nah, beliau-beliau ini juga banyak pengalamannya tentunya yang nanti akan dibagikan ke kita, di mana beliau-beliau ini sudah cukup lama tinggal di sana ya, ada 20-30 tahun lah di Amerika. Gimana teman-teman, ada yang sudah pernah ke Amerika? Iya, mudah-mudahan nanti someday ya ke Amerika, atau paling tidak nanti produknya lah ya, paling tidak produknya yang nanti akan berangkat duluan ke Amerika. And then mungkin nanti kita juga insya Allah kita akan sama-sama berangkat ke Amerika. Amin. Ya, nah kenapa Amerika ini menarik sekali, karena Amerika merupakan pasar yang besar dan juga secara ekonomi ataupun daya beli cukup lumayan baik, sehingga ketika kita memiliki produk yang bagus, memiliki produk yang sangat kompetitif di pasar, maka mungkin kita juga akan bisa masuk ke pasar yang ada di Amerika ini. Baik, mungkin itu saja sebagai pembuka. Lalu kali ini kita ada 2 mungkin materi yang akan disampaikan.
Yang pertama ada Ibu Wati ya atau Bu Endang Setiawati, di mana beliau ini adalah merupakan konsultan FDA dan US agent. Nah, seperti kita ketahui bahwa kalau misalnya kita mau masuk ke pasar Amerika, tentunya harus ada perizinan yang harus kita tempuh. Nah, perizinannya itu seperti apa sih? Dan juga apakah gampang, mudah, atau bagaimana? Nah, nanti kita akan kupas dengan Ibu Wati. Lalu yang kedua ada pemateri lainnya yaitu ada Ibu Betty ya. Ibu Betty ini adalah pengusaha importir dan juga pemilik Behu Line Logistik. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah ingin masuk pasar Amerika, kita sudah punya pasar Amerika, lalu bagaimana kirimnya ke sana? Lalu bagaimana cara impor dan segala macamnya ya kalau dari kita ekspor. Nah, nanti mungkin bisa dibantu atau diinformasikan oleh Bu Betty. Itu saja mungkin sebagai pembuka, mudah-mudahan obrolan kita pagi ini, webinar pagi ini memberikan manfaat buat teman-teman khususnya para pelaku UKM atau para pebisnis yang coba ingin masuk ke pasar Amerika. Baik, mungkin sebagai pemateri pertama kami berikan kesempatan untuk Ibu Wati. Monggo kalau mau ada yang di-share, silakan Bu Wati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya, bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya di sini diminta oleh Pak Titan untuk memberikan apa sih yang dibutuhkan untuk sertifikat apa yang dibutuhkan untuk masuk ke Amerika Serikat. Tapi kali ini yang saya sampaikan adalah khusus untuk food and beverage. Kalau yang lainnya tuh sebenarnya nggak ada special certification. Tapi khusus makanan dan minuman itu peraturannya lebih ketat gitu ya. Jadi food, jadi ini dokumennya bisa kelihatan nggak? Saya udah share. Sudah Bu, kelihatan. Oke. Ya, jadi sebenarnya apa sih sebenarnya FDA Food Facility Registration itu sebenarnya mereka itu hanya meminta bahwa perusahaan itu exist di Jakarta, ada gitu ya, secara fisikal, dan juga mereka itu takut ini affiliated sama teroris. Sebenarnya itu yang bottom line-nya dari Amerika, kenapa perlu ada FDA Food Facility Registration gitu. Jadi kayaknya perusahaannya nggak abal-abal gitu ya. Terus begitu cara penanganannya juga profesional dan tidak ada affiliated dengan hubungannya dengan teroris. Jadi kalau Bapak Ibu punya perusahaan yang untuk kayak manufacture food, mengolah atau membuat makanan, packaging, atau hanya melabel aja, jadi si A yang bikin makanannya gitu, terus dibeli sama Bapak sama Ibu, terus tinggal dilabelin aja atas nama perusahaan Bapak apa Ibu. Nah itu juga perlu. Terus atau Bapak Ibu itu yang menyimpan, ada punya warehouse-nya gitu. Jadi itu juga perlu FDA facilities. Terus atau yang memproses food atau beverage gitu. Kalau untuk yang US facility di kayak kalau itu exist di Jakarta di US itu kayak restoran, private resident itu biasanya ada special treatment, nggak perlu pakai FDA facility registration. Tapi khusus yang di luar negeri ini wajib sekali gitu. Nah, bagaimana sih persyaratan untuk masuk ke Amerika Serikat? Maksudnya fasilitas untuk mendapatkan fasilitas ini gitu, certification ini. Pertama-tama bapak-bapak, ibu-ibu maksudnya importir atau eksportir dari negara lain tuh harus mempunyai US agent di sini. Jadi ada yang mewakili perusahaan bapak dengan Bapak Ibu di Indonesia
di Amerika Serikat gitu. Jadi bisa menunjuk siapa US agent-nya di sini gitu. Jadi US agent itu harus ada di Amerika Serikat secara fisik. Terus dan didaftarkan pada saat kita mendaftarkan FDA Facility Registration. Kebetulan perusahaan kami juga menyediakan jasa itu gitu ya, untuk jadi US agent. Yang step kedua itu diregister di FDA, ya seperti tadi yang saya bicarakan, bahwa itu apakah perusahaannya itu memproses, membuat, atau mengolah lah ya, atau menyimpan food untuk manusia atau binatang ya. Terus yang ketiga, labelnya sendiri itu ada khusus. Jadi kalau mau marketnya itu ke Amerika, artinya marketnya itu untuk masyarakat Amerika terutama, labelnya itu penting sekali, ada bentuk khusus dari labelnya itu sendiri ya. Terus udah gitu ingredientnya itu harus benar-benar strict ya Pak. Di Amerika tuh nggak ada BPOM, kayak di Indonesia harus ada izin BPOM untuk memasarkan produk makanan atau minuman. Di kita tuh nggak ada, tapi walaupun nggak ada, konsekuensinya kalau misalnya ada keracunan atau apa, itu besar sekali biaya ininya, biaya lawsuit-nya Pak. Pak, kalau lawsuit bahasa Indonesianya apa? Apa hukum ya? Terjerat hukum. Terjerat hukum. Ya. Betul. Terus tadi mana? Jadi pada bagaimana mengekspor food ke Amerika gitu, itu pertama-tama harus punya certification itu dan harus dilakukan sebelum barang itu datang ke Amerika Serikat. Terus dan udah semua di label, nanti import agent itunya harus kasih tahu FDA kalau itu shipmentnya akan ada di Amerika. Jadi mereka akan komunikasi gitu. Oh ini barangnya mau datang ke Amerika, bawa nomor FDA certification-nya berapa, barang akan masuk. FDA nanti akan datang gitu ya. Akan FDA, orang-orang dari FDA itu akan datang di pelabuhan gitu. Oh barang ini masuk dengan nomor sekian-sekian, ada nggak terdaftar di FDA. Kalau nggak terdaftar di FDA, langsung itu barang nggak boleh keluar. Yang sampai FDA-nya tuh ada, terus kalau selama penungguan itu akan kena denda. Dendanya cukup mahal, kayak per hari itu bisa $200 atau gimana gitu ya, kalau nggak salah. Waktu itu ada yang mau ekspor kopi ke sini, tapi nggak ada FDA-nya, jadi didenda sampai ribuan dolar lah gitu. Terus ini salah satu, bukan salah satu, ini labeling standar dari FDA. Ini kurang gede nggak sih Pak? Cukup ya? Cukup kelihatan. Ini cut ininya ya, labeling standarnya harus seperti ini, terutama mereka Amerika tuh concern berapa kalorinya, terus berapa serving size-nya, 1, 2 atau 3 cup gitu ya. Terus yang paling penting ini di sini kayak total fat, saturated fat, sama trans fat. Itu mereka concern banget. Kolesterol, sodium, sama total karbohidrat. Nah sekarang ini juga ini sugar. Sugar tuh penting banget di sini. Total sugar, include added sugar, sama protein. Tapi yang di atas ini yang apa namanya, yang di bold, yang ini, yang di hitam besar, yang besar ini, yang di bold ini itu yang penting gitulah. Kalau misalnya vitamin D, kalsium, iron tuh nggak terlalu, yang di bawah ini boleh iya boleh enggak, tapi kayak nutrition required ya, harus misalnya ini ada vitamin D-nya, kalsiumnya, ada iron-nya, potasium gitu. Nggak mesti harus ada ini semua yang di bawah ini gitu. Bisa aja misalnya nggak ada vitamin D-nya tapi ada vitamin K gitu, atau yang lain lah ingredientnya atau apa gitu. Tapi sesuai kalau yang
yang di atas ini penting, total fat, kolesterol, sodium, total karbohidrat. Sama seperti ini kalori itu sampai digedein gitu ya. Ini penting banget gitu. Terus ada footnote ini kan ada persentase di atas gitu kan. Misalnya total fat 8 gram 10%, ini berdasarkan apa? Berdasarkan daily value gitu-gitu ya. Ini terus per satu hari itu diet 2000 kalori gitu. Ini footnote-nya juga penting ditonjolkan gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya packaging sendiri, terus labelingnya belum ada, tapi ternyata barangnya memang udah kirim, ini bisa dibikin sendiri gitu loh. Cuman labelnya aja, terus dipakai kayak stiker di packagingnya masing-masing, itu boleh gitu. Banyak produk-produk dari Cina itu begitu, dia kasih tuh labelnya, karena kan produk dari Cina biasanya dalam bahasa Cina, walaupun dijualnya di grocery Chinese, di grocery Cina atau Korea gitu, tetap dia pakai ini yang standar FDA gitu. Cuman di labelin aja, cuman kayak label putih ditulis kayak gini gitu. Ini lebih teknis ya, berapa ukuran fontnya. Kalau kalori itu 16 poin, ya kalau value-nya harus 22 poin. Terus serving size itu minimal 10 poin gitu. Itu mereka detail banget gitu, berapa ukuran hurufnya gitu ya. Itu. Terus ya saya rasa sih cuman itu aja. Terus kalau misalnya kalau misalnya barang masuk terus ada yang apa sorry nih bahasa Indonesianya udah 5 inspection violation. Jadi kalau misalnya pas diinspeksi di pelabuhan itu ada 5 yang diinspeksi, itu pest control, pest control apa Mbak? Pest control di Indonesia ada juga, betul. Ada ya. Terus sanitasi, terus kebersihan dari pabrik. Terus, nah ini satu lagi HACCP. HACCP ini khusus untuk jus, air ya, cairan gitu, sama seafood. Ini penting banget. Kalau untuk semua barang untuk produk seafood harus ada HACCP certification. Sama untuk jus, misalnya kayak sirup, jus mangga, jus apalah, jus atau minuman-minuman harus ada HACCP. Kalau nggak ada ini nggak bisa masuk ya. Seperti tadi yang saya katakan, sebenarnya syaratnya tuh untuk dapat facility ini saya kurang satu ya. Ada nama perusahaan, penanggung jawab, alamat perusahaan gitu ya, jenis produk, alamat fasilitas, pabriknya gitu. Sebenarnya sederhana gitu. Tapi sekarang ada satu lagi permintaan yang namanya ada DUN number gitu. Jadi setiap perusahaan yang mau masuk ke Amerika itu harus terdaftar mempunyai DUN number. Untuk Indonesia sendiri, DUN number itu bayar 5 juta rupiah. Negara lain gratis, khusus Indonesia bayar 5 juta rupiah. Itu wajib bayar untuk mendapatkan DUN number. Tanpa DUN number, FDA FDA Facility Registration bisa di-issue, bisa dikeluarkan. Akan dikasih DUN number sementara, tapi dikasih waktu hanya 60 hari. 60 hari. Nanti setelah itu harus submit DUN number-nya ke FDA gitu. Atau siapa yang mengurus FDA Facility Registration itu gitu. Itu aja sih Pak dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan. Baik, terima kasih Bu Wati atas paparannya ya. Cuman ini memang saya agak sedikit ini ya, kenapa DUN number hanya diterapkan ke Indonesia dan harus berbayar?
Oh enggak, do number itu seluruh dunia. Kalau di Dunia. Amerika juga udah ada. Kalau kita ngurus perusahaan di sini, otomatis kita dapat do number. Oke. Yang bayar hanya di Indonesia. Karena Oh, kemungkinan sejak COVID nggak ada representatif dari Amerika yang datang ke Indonesia untuk ngecek gitu ya, I see. pabriknya atau apa. Jadi dia tuh kayaknya ada kontraktor di Indonesia gitu. Nah, kontraktornya itu yang nge-charge 5 juta. Wah, ini kontraktornya nih yang harus diinginkan ya. Jadi cuman saya pelajarin gitu, hanya di Indonesia yang bayar 55 juta. Oh. Oke, Bu, mungkin bisa di close dulu presentationnya. Iya, ya. Baik. Oke, Bapak Ibu semua, tadi terkait paparan tentang izin dan FDA ya. Kalau kita mau masuk ke pasar Amerika ternyata tidak sesulit yang dibayangkan. Hanya saja tadi mungkin membutuhkan biaya dan lain sebagainya. Lalu Ibu Wati juga di sini juga sebagai atau memiliki perusahaan konsultan yang memang bisa membantu Bapak Ibu tadi untuk US agent, FDA, dan juga tadi yang terakhir adalah do number. Memang do number ini tadi sebetulnya gratis, hanya saja di Indonesia yang kena sampai 5 jutaan ya kurang lebih ya tadi Bu ya. Ya. Oke, baik. Kita mungkin buka sesi pertanyaan. Silakan untuk yang mau tanya raise hand terlebih dahulu. Baru nanti kita akan allow untuk bertanya ya. Jadi supaya tertib, mohon untuk raise hand. Baru nanti kita akan kasih kesempatan untuk bertanya. Baik, yang pertama ada Saudara Budi ini di sini yang sudah raise hand. Silakan Budi, Pak Budi untuk di unmute. Mohon kalau bisa kameranya dinyalakan jadi kita. Maaf, ini ya maaf kamera saya nggak nyalakan dulu Pak, maaf. Ya, ini terima kasih kesempatannya untuk kesempatan ini. Saya tadi agak telat masuknya. Yang saya mau tanyakan ke Ibu itu untuk FDA, untuk pengakuan FDA setiap produk itu berlaku berapa lama ya Bu ya? 1 tahun Pak, hanya 1 tahun. Artinya kalau begitu kita setiap tahun harus memperbarui. Iya. Nah itu apa enggak ini apa artinya kalau memperbarui itu gimana ya? Karena 1 tahun itu kan waktunya kan singkat sekali ya Bu ya. Iya Pak, iya. Singkat kita belum apa-apa udah harus perbarui lagi begitu. Ya, jadi sebaiknya Bapak jangan bikin dulu kalau saya bilang ya, sebelum produknya itu sudah yakin akan masuk ke Amerika gitu. Soalnya banyak konsultan yang lain itu akan bilang udah buat aja dulu gitu, karena ya cari untung ya Pak. Tapi ini saran saya, sebelum Bapak dapat pasar atau sudah yakin akan barang itu akan masuk, saya biasanya tuh cuma 2 minggu ya paling lama untuk dapat FDA certification. Jadi jangan dibuat terlalu cepat. Jadi kalau belum mau masuk atau belum dapat market, nggak usah dulu gitu loh Pak. Oke, iya itu betul lah. Jadi memang kita harus yakin dulu bahwa sudah ada pasarnya, marketnya. Iya. Kalau nggak terlalu mahal ya. Terlalu lama, iya betul. Ya. Nah, tiap produk berapa ya Bu ya biayanya ya? Enggak, bukan per produk Pak, tapi per perusahaan. Jadi misalnya satu perusahaan Bapak punya 20 produk, 1 aja. Oh gitu, oke. Itu berapa ya? Nanti masalah itu nanti Pak Titan yang bisa menjawab ya. Oke. Saya di sini nggak bisa ini. Oke. Jadi nanti mungkin saya bisa minta alapannya karena memang saya lagi mau perlu untuk bikin FDA gitu. Iya. Kemudian saya mau tanya lagi, itu kalau satu perusahaan pertama kita daftarkan 5, kemudian tahun depan mungkin ada produk baru. Nah itu bagaimana? Jadi produknya bukan berdasarkan misalnya merek gitu ya Pak. Maksudnya apa jenis ya? Lebih baik satu perusahaan itu nanti ada kategorinya ya Pak. Apa kacang-kacangan atau itu daftarkan aja semua sebanyak-banyaknya. Gitu. Jadi nanti kalau ada produk baru nggak perlu lagi daftar lagi gitu. Maaf Pak, produknya apa ya Pak Budi ya? Saya nanti untuk kopi, kemudian kerupuk. Oke, nanti misalnya tahun depan, maksudnya 5 bulan kemudian Bapak punya teh gitu kan.
Ya. Terus udah dari pertama semuanya aja masukin, ada kopi, ada teh, ada kerupuk gitu ya. Maksudnya kan ini juga nggak spesifik, kerupuk kan masuk ke dalam kayak crackers atau apa gitu, nggak kayak di Indonesia kan ada kerupuk, ada apa keripik. Artinya artinya tadi yang Ibu bilang kan kita nggak perlu buru-buru kalau memang belum yakin. Iya, kan? iya. Nah, sekarang kalau penambahan itu kan juga kita kan belum yakin, yang tadi hanya 5 produk yakin, kemudian ada tambahan. Artinya kita langsung aja masukin 10 produk begitu, Mas. Iya. Ini bukan per produk ya, Pak, per kategori. Iya, betul, per kategori produk ya. Misalnya kalau di Indonesia ada kacang sukro, kacang apa Bali gitu ya. Kacang mente, kacang aja lah gitu. Ya walaupun belum ada produknya kita masukkan aja dulu ya. Masukin aja, iya. Oke. Ya, baik. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih. Jadi teman yang lain, kebetulan Bu Wati dan Bu Betty ini kan stay-nya di Amerika. Jadi nanti apabila Bapak Ibu ingin mengurus perizinan FDA, US agent dan lain sebagainya, mungkin nanti bisa dibantu oleh saya gitu. Jadi saya nanti akan menjembatani Bapak Ibu yang ingin mengurus FDA sama US agent tadi gitu ya Bapak Ibu. Nanti saya akan share kontak atau grup ya di kolom chat supaya kalau memang Bapak Ibu serius tadi untuk menindaklanjuti nanti bisa hubungi saya. Lalu yang keduanya tadi seperti disarankan oleh Bu Wati, yang penting kita masukkan dulu sebanyak-banyaknya dulu ya supaya nanti tidak 2 kali gitu. Oke, kita ke penanya selanjutnya. Di sini ada Ibu Yasinta, silakan Bu Yasinta. Boleh diambil. Ya, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak Titan, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Iya, saya mau tanya, kalau untuk produk-produk seperti yang sudah di Indonesia seperti tadi Bu sempat bilang kacang sukro, Indomie, seperti itu juga dibutuhkan ya Bu ya? Iya. Oh, oke. Itu yang pertama, dan saya mau menanyakan lagi, berarti ini hanya food and beverage yang butuh FDI ya? Yes, karena kan itu namanya Food Drug Administration. Food drug berarti kayak waktu itu termasuk kosmetik ya, termasuk kosmetik. Oh, kosmetik termasuk. Ya, termasuk kosmetik. Kosmetik dan obat-obatan. Ya, obat-obatan, kosmetik ya. Sama satu lagi kayak medical device. Herbal Bu? Iya. Herbal, oke. Cuman ada ini ya, Bu, kalau herbal kan misalnya jamu gitu ya, contohnya ya. Jamu untuk misalnya menurunkan kolesterol gitu, itu nggak boleh gitu, tulis gitu. Jadi begini, kalau misalnya disebut menurunkan kolesterol, itu harus pakai ada certification dari laboratorium di Amerika atau laboratorium yang ditunjuk FDA di Indonesia gitu. Itu akan ribet ya dan lama gitu. Tapi kalau dibilangin misalnya ini menunjang untuk menurunkan kolesterol, itu boleh jadi support kolesterol reduction gitu, itu boleh. Tapi tidak boleh reduce kolesterol, itu nggak boleh. Jadi harus ada trik-triknya lah gitu nanti. Nggak boleh klaim ya Bu ya? Nggak boleh klaim, ya. Tapi boleh mensupport gitu. Kayak penurunan berat badan itu juga nggak boleh bisa menurunkan berat badan gitu, nggak boleh gitu. Tapi harus kata-kata mensupport gitu, maintain gitu ya, kayak gitu. Iya, waktu itu sempat ada yang minta pasak bumi gitu Bu. Jadi kan kalau pasak bumi kan untuk stamina laki-laki ya gitu. Iya. Jadi agak ya seperti yang Ibu jelaskan tadi, nggak harus ada triknya lah seperti itu. Ya, nggak boleh straightforward. Misalnya itu kan kalau itu kan kayak saingannya Viagra ya, Bu. Sementara orang yang menghasilkan pabrik Viagra itu kan research-nya bertahun-tahun dan keluarnya jutaan dolar gitu kan. Sementara ini kan enggak ya, maksudnya lebih kayak kepercayaan lah kan herbal gitu. Jadi harus pakai kata-kata itu gitu loh. Baik, artinya masih ada peluang. Iya. Ke depan kalau misalnya ada yang permintaan itu lagi, tinggal nanti konsultasi ke Ibu bagaimana untuk Iya.
Baik, Iya. itu saja sih Bu. Terima kasih. Selamat pagi. Baik, Selamat malam ya. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Nanti tindak lanjut bisa kita setelah acara ini. Oke, saya kasih kesempatan satu lagi. Tadi ada Pak siapa ya? Yang Dari bank apa? yang duluan tuh tadi siapa ya? Abil apa Sahrial? Oke, Abil dulu deh. Tadi yang udah duluan raise hand. Abil, silakan Abil. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat pagi. Ada kameranya nggak Pak? Bisa lihat? Ini orang apa? Kalau bisa ada kamera, it's good. Mohon maaf Pak, ini soalnya lagi di jalan juga. Oke, ini. boleh. Silakan lanjut Pak Abil. Bicara tentang keharusan ekspor itu harus memiliki perusahaan. Gimana kalau yang seperti saya ini UMKM, Bu? Tapi saya juga memiliki produk. Perusahaannya Bapak nggak punya PT ya? Nggak ada ya? Belum ada, Bu. Belum ada. Apakah ada alternatif lain atau gimana gitu? Mungkin bisa melalui mungkin kayak koperasi, Pak. Pak Abil. Halo Pak Abil. Halo, Pak. Ya. Ya, bisa misalnya pakai koperasi apa gitu. Nggak bisa. Harus ada badan hukumnya soalnya, Pak. Untuk mendapatkan FDA maksudnya kan? Harus ada badan hukumnya. Harus ada badan hukum. Jadi, atau mungkin bisa aja dalam satu, misalnya dalam satu kelompok ada satu perusahaan, jadi bisa masuk dalam satu perusahaan itu sama-sama. Misalnya ada teman punya perusahaan, jadi gabung gitu, bisa seperti itu. Nebeng gitu istilahnya ya Bu ya? Iya. Bisa ya. Ya, baik. Mungkin saya kasih bantu jawab ya Pak Abil. Yang pertama, ini Pak Abil kan benar-benar basic banget UKM. Pertama, memang untuk masuk ke perizinan harus memiliki badan hukum. Ada beberapa solusi. Yang pertama, solusinya bisa bikin PT perorangan sekarang. Yang kedua, nanti juga bisa gabung dengan saya. Saya juga memiliki perusahaan UMKM agregator, sehingga nanti kita juga bisa kolaborasi gitu Pak Abil. Nanti tinggal produknya apa yang memang bisa masuk ke pasar Amerika. Begitu ya Pak Abil? Oh, kalau begitu siap Pak. Ya. Siap. Produknya apa Pak Abil? Brown sugar, palm sugar, ada semua Pak. Siap. Baik. Nanti kita akan bikin grup WA ya, supaya bisa ditindaklanjuti kegiatan meeting kali ini. Siap Pak Titan, siap. Terima kasih semuanya. Baik. Saya kasih kesempatan satu lagi, baru nanti mungkin ke Ibu Betty ya, biar waktunya cukup. Oke, satu lagi saya kesempatan ke Sahrial. Silakan Sahrial. Sahrial, boleh lanjut? Halo. Silakan, sudah di-unmute? Sudah unmute? Nggak ada suaranya? Sudah, tapi suaranya nggak keluar. Suaranya nggak ada nih Sahrial. Langsung aja kali ke laptop ngomong gitu. Nggak ada suaranya. Ada suaranya? Nah, sekarang ada. Ada sekarang. Lanjut Pak. Lanjut di sini. Ibu, kalau untuk mie, ya, mie goreng, seperti mie atom gitu ya, mie atom yang buat kalau di Indonesia tukang nasi goreng gitu. Apakah itu juga harus ada nutrition fact-nya juga? Iya. Harus ada. Oke, baik. Kebetulan ada salah satu pabrik. Kalau untuk hasil pertanian, Ibu, seperti buah-buahan, itu bagaimana ya, Bu? Kalau buah-buahan tuh lewatnya bukan FDA tapi pakai USDA. Oh, USDA. Ada USDA Agriculture, ya. Itu seperti apa Ibu? Penjelasan tambahannya untuk USDA-nya? USDA-nya itu harus ada biasanya kalau yang fresh itu jalurnya beda ya Pak ya daripada barang pengolahan FDA gitu ya. Ini kan hasil tanam kayak ini izinnya ke USDA gitu.
Jadi ada ini karena kita ngomonginnya FDA dulu. Yang USDA nanti ada lain lagi. Ya. Ada izin khusus gitu kalau untuk buah-buahan, ya daging, terutama daging itu susah banget ya. Untuk sementara ini untuk impor daging ke Amerika tuh susah. Ya. Paling nanti gini Pak Syahrial, kalau memang Bapak ada produk yang mau izin USDA, boleh nanti kan kita ada grupnya ya. Nanti mudah-mudahan kalau tidak keberatan Bu Wati juga bisa masuk di sana. Jadi untuk selanjutnya bisa kita tindak lanjut gitu ya Pak Syahrial kalau memang perlu izin USDA. Intinya Bu Wati dan Bu Betty ini posisikan di Amerika, beliau ini siap untuk membantu teman-teman pengusaha UKM dan pebisnis yang ingin masuk ke pasar Amerika khususnya, karena kebetulan kemarin saya juga direferensikan dari ITPC Chicago ya sebelum ketemu dengan Ibu Wati ini gitu ya Pak Syahrial. Nanti dilanjut Pak di grup. Oke, cukup. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak. Baik, mungkin kita Pak Titan unmute. Halo Bu. Suaranya Pak Titan. Oh iya. Saya ngilang. Kepencet. Iya, mungkin ini untuk pertanyaan nanti dilanjut ya setelah kita berikan sesi dulu ke Bu Betty karena mungkin biar di sana juga tidak terlalu malam. Pertanyaan-pertanyaan lainnya boleh ditulis dulu di kolom chat. Nanti setelah paparan dari Bu Betty boleh nanti tinggal kita lanjutkan lagi. Mudah-mudahan beliau-beliau masih bersedia waktunya ya, tidak terlalu malam gitu di sananya. Baik, Bu Betty, mungkin kami persilakan kalau memang ada yang mau disampaikan. Apabila tidak ada materi ataupun mau langsung, silahkan Bu Betty. Baik Pak Titan, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Perkenalkan nama saya Betty. Perusahaan saya itu di bidang logistik, ada importer juga di bidang perizinan-perizinan untuk di US dan di Indonesia. Jadi selama ini saya ini sudah melakukan, awalnya saya ini ada toko di Washington DC area. Toko saya itu khusus toko furniture dan handicraft, juga ada barang-barang makanan Indonesia. Itu saya tokonya dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2019. Kemudian toko tersebut saya jual ke orang Amerika dan sekarang saya mulai bisnis logistik dan importir. Jadi saya hanya supply berdasarkan custom order dan juga logistik shipping company khusus untuk UKM, jadi teman-teman itu bisa mengirim ke Amerika dengan cara jadi konsolidasi. Jadi kita gabung, misalnya dari perusahaan A hanya bisa terjual 1 kubik, perusahaan B 2 kubik, kita gabung dalam 1 kontainer dan di-pool di gudang saya di Alexandria di Virginia. Jadi selama ini saya sudah berjalan untuk hal ini dari mulai COVID ya, tahun awalnya dari 2019 untuk konsolidasi ini. Juga untuk barang-barang yang custom order udah kita jalankan dan udah banyak teman-teman juga yang berjualan langsung di Amerika langsung ke marketplace. Tapi sekarang ini mungkin Pak Titan sudah mulai dengan adanya marketplace itu lebih bagus. Jadi kita bisa langsung pasarkan kan belakangan ini kebanyakan yang sudah saya lihat, kebanyakan teman-teman UKM dari Indonesia itu nitip barang, tolong jualin. Kemudian entah gimana ceritanya hilang atau maksudnya tidak ada feedback dari sini dari Amerikanya karena mereka drop barang atau kasih contoh, tidak ada feedback. Tapi kalau dengan caranya Pak Titan akan ada marketplace itu lebih baik. Jadi kalau misalnya dulu kita jualan di Amerika itu kesulitannya karena
kalau misalnya kita mengirim barang dengan LCL, itu harganya akan 2 kali lipat dan akan sangat mahal karena dan juga waktunya akan lama. Dengan cara saya konsolidasi, artinya barang itu semuanya terkumpul dalam satu kontainer. Bedanya dengan LCL. Kalau LCL itu barang berpindah-pindah. Misalnya dari Indonesia dia akan datang ke transit di Singapura, pindah lagi ke kontainer lain yang akan berangkat ke Amerika. Dari Amerika nanti dia pindah lagi mungkin ke state mana. Nah, kalau saya dari Indonesia langsung ke gudang kita, dari gudang langsung kita bagikan ke door to door, ke masing-masing klien, ke masing-masing customer. Dan lagi yang cara udah saya lakukan, customer itu nggak usah khawatir bapak ibu-ibu kalau ada komplain atau apa, itu kita bisa tanganin di sini di Amerika. Jadi kami bisa langsung berhubungan dengan klien bapak dan menjaga juga. Jadi saya berbicara atas nama bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di Indonesia gitu. Anggap aja kita sebagai US agent-nya atau customer service-nya dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Itu selama ini sudah saya jalankan 2 tahun. Dan alhamdulillah 1 bulan kita mengirim 2 kontainer dari Indonesia, barang-barang yang UKM-UKM yang sudah berjalan sekarang. Jadi kayaknya metode ini alhamdulillah berhasil. Dan mengenai pembayaran, kita tidak, misalnya ada pembeli dari Amerika, itu semua langsung bayar ke bapak-bapak, ibu-ibu, tidak melalui saya. Kita hanya sebagai shippingnya dan sebagai customer service dari bapak-bapak, ibu-ibu. Kemudian kalau misalnya saya ada custom order atau apa, saya akan lemparkan juga. Biasanya saya akan membagi ke bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman yang ada di Indonesia, ini saya lagi ada order ini. Mungkin ada yang punya produk, jadi bisa kita bawa. Jadi kita bekerja samanya, maksudnya bisa sama-sama bekerja sama. Mungkin begitu Pak Titan. Barangkali ada pertanyaan lain. Ya baik, terima kasih Bu Betty. Halo, suara saya masuk kayak? Suara masuk. Oh, suara masuk tapi gambar ngilang. Tapi videonya freeze, nggak apa-apa. Freeze, mohon maaf. Ini kadang-kadang Zoom ini begini ya, tidak stabil gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Betty atas paparannya. Jadi memang ini luar biasa ya buat teman-teman. Jadi Bu Betty ini sudah melakukan konsolidasi, kirim kurang lebih sekitar 2 kontainer ya dari Indonesia setiap bulan. Dan nanti kita akan kolaborasi mungkin dengan saya, kita akan bikin satu marketplace khusus yang bisa garap pasar Amerika, di mana kita nanti tentunya akan dibantu tadi oleh Bu Betty dalam hal terkait nanti berhubungan dengan klien, ada komplain dan lain sebagainya. Lalu untuk Bu Wati sendiri nanti kita akan dibantu terkait dengan masalah perizinan dan lain-lain gitu ya. Jadi ini sudah merupakan satu perpaduan yang komplit nih. Jadi udah istilahnya tidak ada lagi kesulitan mudah-mudahan untuk bisa masuk ke pasar Amerika ya. Jadi walaupun mungkin kita skalanya kecil gitu ya, masih sedikit-sedikit nanti kita bisa gabung di kontainer konsolidasi. Mungkin gitu ya Bu Betty. Betul Pak. Baik. Nah tadi mungkin di saya Zoom-nya mungkin agak error nih. Tadi mungkin oleh admin Sekolah Ekspor sudah di-share grup untuk tindak lanjut dari terkait market Amerika ini. Lalu tadi ini mungkin saya masih meloading ini Zoom-nya dari tadi masih muter-muter. Silakan mungkin nanti akan dibantu oleh tim admin Sekolah Ekspor. Bagi yang ingin bertanya, boleh raise hand. Nanti akan dibantu unmute oleh admin Sekolah Ekspor. Silakan, mungkin tadi ada yang belum terjawab di pertanyaan pertama. Boleh Pak Ahyar, boleh di unmute mungkin admin, minta tolong.
Saya masih loading ini Zoom-nya. Halo, silakan. Mungkin boleh di-unmute dulu. Bisa dibantu. Ini Zoom saya sedang loading. Ahyar, unmute mungkin Pak Ahyar. Siapa? Pak Titan? Pak Ahyar dari tadi yang kepotong. Pak Ahyar itu suaranya suaranya Pak Ahyar. Nggak dengar Pak Titan mungkin. Halo Mbak Admin, mungkin bisa bantu unmute. Coba nanti saya akan masuk pakai yang lain. Sebentar. Pak Titan. Mohon ditunggu ya Pak Titan, tadi keluar lagi ada error. Halo. 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 Cek, mungkin ini saya pakai Zoom satunya lagi ya. Apa suara saya masuk, Bu Betty? Bagus Pak Titan. Oke, thank you. Clear ya, thank you. Oke, untuk admin, tolong saya jadikan co-host untuk yang nomor ini. Karena yang satunya agak error ini. Baik, terima kasih buat teman-teman yang masih menyimak. Mohon maaf, tadi ada yang mau bertanya, yaitu Pak Ahyar. Boleh Pak Ahyar bisa di-unmute dulu? Silakan Pak Ahyar. Halo Pak. Admin tolong jadikan saya co-host yang nomor ini. Sudah Pak. Sudah ya. Pak Ahyar boleh di-unmute Pak. Silakan Pak. Halo. Oke baik. Karena Pak Ahyar tidak bisa unmute. Pak Ahyar bisa unmute tidak? Udah Pak, udah. Aduh, ya silakan lanjut Pak. Dari hostnya Pak, hostnya tidak mengizinkan tadi Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu, untuk masalah tadi FDA, apakah kalau untuk bahan mentah atau bahan bakunya seperti biji-bijian itu harus juga ada registrasi pada FDA-nya Bu? Seperti itu Bu, apakah memang harus pakai izin FDA atau itu FDA itu berlaku hanya untuk produk jadi? Enggak Pak, semua yang makanan tadi yang
fruit juga ya, sorry tadi yang fruit itu juga harus pakai FDA facility. Tapi kalau yang yang kayak mentah kayak buah-buahan, sayur-sayuran itu ada spesial lagi dari USDA. Jadi kalau misalnya Bapak biji-bijian, kecuali kopi sama teh ya, karena kopi kan kopi, juga kopi Bu. Nah, seperti kopi. Kopi ada satu yang harus ada certification khusus namanya phytosanitary, Pak. Phytosanitary ya. Nah, kalau phytosanitary kan itu pengurusannya di Indonesia kan, Bu? Tidak, di Indonesia. Di sana kan? Iya. Harus ada phytosanitary. Berarti phytosanitary aja, Bu. FDA berarti tidak ini ya, tidak mesti FDA. Tetap, ya? FDA itu untuk semua makanan yang masuk ke Amerika. Jadi saya mau bicara untuk masalah shippingnya ya Pak ya, karena ini berkaitan dengan FDA. Jadi kalau misalnya bapak-bapak, ibu-ibu ingin mengekspor barang dari Indonesia, itu si pengirim itu harus mempunyai FDA. Si pengirim harus, si perusahaan tersebut, shipper itu harus punya FDA pertama. Terus dia juga harus register khusus untuk kopi dan barang-barang seperti bambu dan kayak homeware untuk dimakan. Kayak piring-piring untuk dimakan kayak itu tuh harus punya phytosanitary certification. Nah, nanti di Amerikanya si importir ini juga harus mempunyai FDA. Jadi FDA-nya lain. FDA si eksportir, nanti juga si importirnya juga harus punya FDA. Jadi masing-masing dari Indonesia perusahaannya harus ber-FDA dan di Amerika juga perusahaannya harus ber-FDA. Gitu, Pak. Berarti Bu, tadi kan pada shipping ya kan Bu ya, yang dibutuhkan ya? Iya, betul. Iya, FDA itu kan dibutuhkan. Berarti pada ini perusahaan yang eksportirnya, misalnya perusahaan saya punya tadi biji kopi gitu kan, tapi kan saya menggunakan shipping orang lain gitu, forwarder yang lain. Berarti forwarder itu harus memiliki FDA. Bukan, forwarder kan masalahnya forwarder kan dia yang mengontrakkan kontainer ke kita. Si pengirim adalah si eksportir ini, si pengirim, si shipper ini. Jadi jadi nggak ada urusannya sama si forwarder. Jadi si shipper itu adalah si pengirim. Nah, untuk bisa mengirim kita itu harus kontrak kontainer ke forwarder gitu. Ya, gitu ya Pak Yan. Oke Pak, oke. Pengirimnya nggak masalah. Yang penting pada saat masuk ke custom di Amerika harus ada FDA facility registration sama phytosanitary. Untuk kopi. Iya. Kopi dan buah-buahan segar ya. Oke, cukup ya Pak Yan. Nanti kita kesempatan dulu yang lain. Kita kasih kesempatan ke yang lain. Silakan ada Pak Sudiar. Ya, terima kasih Pak. Boleh di-mute kembali. Ada Pak Sudiarjo Kosasi. Silakan Pak Sudiarjo. Silakan boleh di-unmute Pak. Mungkin admin bisa dibantu. Oke. Sudah. Ya, terima kasih. Sudah Pak. Pak Titan, apa kabar? Sehat selalu? Baik, terima kasih. Apa kabar Pak Kos? Silakan Pak Kos. Halo Pak. Oke. Ya, lanjut Pak. Silakan Pak. Ya, oke ya. Ini untuk Ibu Betty ya. Ibu Betty, salam kenal. Saya Pak Sudiarjo Kusasi. Saya begini Ibu Betty. Ini ide Ibu yang tadi bilang sama dengan Pak Titan yang bilang itu mesti punya marketplace, itu bagus sekali ya. Saya ini ikut di Jakarta itu FBA, Fulfill by Amazon. Saya belajar itu ya, ikut Fulfill by Amazon. Jadi Amazon itu rupanya dia memberikan suatu sistem yang istilahnya kita bisa kirim barang ke Amazon, ada fee-nya berapa, dia yang jualin semuanya, dia yang kirim di Amerika, kirim ke gudangnya Amazon di sana.
Mungkin ini sistem ini bisa kita contoh ya, kecil aja untuk yang terutama untuk ibu ya. Maka itu sebetulnya memang betul Pak Titan harus ada IT-nya tuh yang untuk memudahkan semuanya sehingga semua barangnya bisa dipajang di situ, tapi sebelumnya di screen dulu, ada persyaratannya gitu. Siap. Ibu tahu nggak FBA by Amazon, Fulfill by Amazon? Jadi begini Pak, yang ikut saya itu ada beberapa perusahaan yang mereka itu memang sudah menjual di Amazon. Ada sebagian orang yang minta barangnya di drop di gudangnya Amazon. Jadi dia udah udah connect sama Amazon, nanti Amazon yang menjalankan. Tapi ada beberapa perusahaan yang barangnya di drop di gudang saya. Jadi pada saat laku saya yang harus mengirim, sama dengan prosesnya dengan Amazon. Jadi kami itu sama dengan Amazon, namanya dropship ya. Itu udah kami lakukan Pak. Jadi tapi ada sebagian juga yang mereka maunya di drop di Amazon karena mungkin lokasi saya dengan yang dia mau itu beda. Jadi dia maunya saya langsung kirim ke gudangnya Amazon. Ya. Begitu Pak. Ini Pak Titan, ini masukan untuk Bapak ya, terutama Bapak kan yang di Indonesia yang sekolah ekspor. Ya. Ini bagus sekali Pak kalau Bapak bisa bikin bisnisnya. Ya, kita nyontoh aja itu. Saya kan pernah ikut itu FBA itu Fulfilled by Amazon, saya ikut itu orang Singapura yang ada ini. Nanti kalau Bapak mau kita jumpa, nanti saya kasih tahu itu bahan-bahannya ada itu. Jadi bisa juga kita kasih yang seperti bisa kita yang ya nggak secanggih Amazon tapi dengan IT memudahkan gitu Pak. Siap. Baik, terima kasih. Usulan saya. Baik, terima kasih Pak Kos. Insya Allah nanti kita akan tindak lanjut. Justru saya dengan Bu Betty dan Bu Wati ini ingin membantu dan memudahkan ya Pak. Jadi kalau yang FBA Amazon itu setahu saya biayanya juga mahal, makanya nanti kita akan buat yang seminimal mungkin sehingga kita bisa membantu. Gitu Pak Kos, nanti kita jumpa di Jakarta Pak Kos. Kalau di Amazon itu kalau nggak salah, kalau misalnya Fulfill dari Amazon sendiri di drop di gudangnya dia, kita tuh bisa kena mungkin sekitar hampir 18% dari fee-nya untuk Amazon. Betul. Mahal sekali itu. Betul, saya tahu itu. Baik. Terima kasih Pak Kos. Ya, terima kasih Pak Titan. Ya, terima kasih. Boleh kita kasih kesempatan ke yang lain yang tadi juga mau bertanya. Ada Umu Sona. Silakan Umu Sona, boleh di-unmute. Halo. Menyimakkah Umu Sona? Oke, baik. Kalau tidak menyimak, Umu Sona tidak menyimak ya. Oke, saya sudah share link WhatsApp di grup ya. Tadi ada seseorang yang spam share grup, itu bukan grup yang dari kita, kecuali yang di-share itu oleh admin Sekolah Ekspor dan dari saya. Boleh silakan di-share link grupnya ke, tadi ada yang nanya, boleh nggak di-share link grupnya ke teman-teman UKM yang lainnya? Boleh. Silakan, ini justru kita ingin edukasi dan membantu teman-teman supaya bisa mudah masuk ke pasar Amerika gitu ya. Jadi silakan boleh di-share oleh admin dan oleh saya linknya, silakan join di grup WA yang tadi. Untuk Umu Sona ada yang mau ditanyakan, silakan boleh di-unmute dulu. Bisa di-unmute nggak? Bisa Pak. Oke, lanjut. Langsung. Ya, Pak. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Ini Pak, saya mau bertanya tentang madu. Itu jika kita mau mengekspor ke Amerika dalam bentuk bulk atau apa namanya? Curah gitu Pak, apakah diperlukan juga izin FDA Pak? Konsumsi langsung tapi sebagai bahan baku industri gitu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Boleh di-mute, silakan Bu Wati atau Bu Betty mungkin yang mau jawab, madu curah bagaimana perizinannya? Tetap aja itu kan akan dikonsumsi manusia, akan untuk jadi kosmetik ya. Atau obat-obatan, tetap harus ada FDA registration ditambah HACCP karena itu berupa liquid.
Nah, untuk mendapatkan HACCP itu lumayan agak sulit juga ya, karena itu harus cek lokasi, terus harus cek juga untuk semua sanitari, semua di dalam gudang itu mengenai airnya, mengenai gudangnya, semua HACCP itu agak sedikit rumit dan mahal. Mahal sekali itu kalau untuk kalau urusan. Jadi itu udah harus yang perusahaan besar. Karena yang saya dengar di Indonesia tuh HACCP itu sekitar dari mulai 5.000, 6.000 gitu US dollar. Ya. Betul, baik Bu. Jadi begini buat teman-teman juga, ini HACCP ini kan diperlukan pihak ketiga, dalam hal ini konsultan. Sebab mereka harus cek dari hulu ke hilir ya, dari hulu ke hilir mengenai proses pembuatan dan sebagainya, sehingga memang memerlukan biaya yang cukup lumayan. Nah, oleh karena itu mungkin kita nanti akan lakukan beberapa strategi dulu, terutama yang paling penting ini kita ciptakan dulu pasarnya ya. Kalau sudah yakin pasarnya seperti yang Bu Wati sampaikan, nanti baru kita urus perizinannya begitu. Sehingga buat teman-teman UKM atau para pebisnis pemula ini akan lebih memudahkan. Nah, mudah-mudahan nanti juga saya bisa mewujudkan teman-teman, saya akan kolaborasi juga dengan Bu Betty dan Bu Wati untuk kita bikin seperti yang tadi disampaikan lah, seperti model Amazon tapi lebih mudah gitu, lebih murah, intinya seperti itu. Mungkin gitu dari saya. Lalu apakah ada tambahan dari Bu Betty atau Bu Wati? Kalau dari saya, Pak Titan, saya ini nanti awal bulan Desember kita sudah mau berangkat. Ada 2 kontainer, satu khusus untuk makanan, satu khusus untuk furniture dan handicraft. Jadi kita selalu pisahkan antara makanan dan barang-barang yang non makanan gitu, biar enggak. Barangkali Pak Titan sudah ada yang siap untuk berangkat, tinggal saya angkut. Siap, baik. Waduh, ini enak sekali ya teman-teman. Jadi boleh silakan teman-teman gabung di grup WhatsApp yang sudah di-share oleh admin Sekolah Ekspor ataupun di-share oleh saya tadi. Nanti kita akan sampaikan di sana terkait jadwal, mungkin juga biayanya berapa, konsolidasi. Yang jelas ini Bu Betty sudah memberikan kesempatan, ada 2 kontainer ya, 1 kontainer handicraft furniture, 1 kontainer untuk makanan. Jadi buat teman-teman yang memang sudah memiliki pasar di Amerika, sudah punya calon buyer, nah ini kesempatan banget bisa ikut di kontainer di bulan Desember ya Bu Betty. Nanti mungkin detailnya akan diinfo ke saya akan infokan di grup buat teman-teman yang mau ikut di kontainer tersebut. Oke, mungkin lalu tadi kan ini banyak juga kendala-kendala terkait masalah UKM ini ya, terutama masalah biaya gitu ya. Tadi biayanya yang cukup mahal, cukup tadi buat perizinan dan lain sebagainya gitu ya Bu Wati dan Bu Betty. Nah, nanti buat teman-teman mudah-mudahan nanti saya bisa bantu teman-teman di mana nanti kita akan upayakan biaya untuk pengurusan ini seminimal mungkin lah ya. Nah, tapi ya tentunya tetap kita juga bicara profesional, nanti kita juga ada biaya ya, tidak gratis, namun kita akan lakukan seefektif dan seefisien mungkin tentunya gitu ya. Lalu buat teman-teman yang UKM gitu atau pebisnis pemula, ini kebetulan saya juga di sini ada rekan dari Bank BJB, mungkin boleh dikenalan dulu aja dari Bank BJB, siapa tahu nanti bisa membantu masalah kebutuhan biaya yang misalnya butuh perizinan dan sebagainya. Boleh silakan, mungkin mau kenalan dulu, boleh silakan Pak Ruli.
Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Titan. Selamat pagi waktu Indonesia Barat kepada Bu Betty Jones dan Ibu Endang Setiawati. Nama saya Ruli Umbara dari Bank BJB, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Saya dari Divisi Kredit UMKM. Terima kasih banyak kepada Pak Titan Sekolah Ekspor yang sudah mengundang saya dan kami untuk mengikuti Zoom ini. Kami mempunyai banyak sekali Bu pelaku UMKM, binaan-binaan Bank BJB, tentunya Divisi Kredit UMKM yang mudah-mudahan pada kesempatan kali ini juga sebagai pemuka wawasan saya untuk memberikan informasi juga kepada para pelaku UMKM binaan kami untuk mengetahui peluang pasar di Amerika sehingga mereka cukup percaya dirilah untuk memasarkan produknya ke Amerika. Oleh karena itu, barangkali izin melalui Pak Titan kepada Ibu Betty dan juga Ibu Endang, mudah-mudahan di next time atau di lain waktu kita bisa berdiskusi untuk membicarakan tentang hal-hal yang dapat kita kolaborasikan, Pak. Bu, mohon izin itu saja. Terima kasih, barangkali sedikit saja perkenalan dari saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ruli. Mungkin nanti bisa gabung aja di grup biar bisa berlanjut gitu ya. Baik, siap. Begitu Bu Betty, mungkin Bu Wati ada tanggapan, mungkin beliau ini dari Bank BJB banyak UKM binaannya, mungkin nanti bisa sinergi ke depannya gitu ya. Iya Pak. Apakah Bank BPJ? BJB. Bank Jabar ya Pak ya? Yes, Jabar ya? Betul Bu. Okay. Apakah Bank Jabar juga memberikan kredit pada UMKM atau hanya membina? Tentu saja. Selain kita menyalurkan kredit kepada para UMKM, kita juga membina juga Bu. Karena kita ada program PESAK, program pemberdayaan ekonomi masyarakat terpadu, juga ada program BJB Go Global Bu. Mendorong para pelaku UMKM binaan kami untuk memasarkan produknya ke luar negeri. Mungkin salah satunya ke Amerika kali ya Bu ya. Ya, insya Allah Pak. Baik, terima kasih Pak Ruli, Bu Wati, Bu Betty ya. Gimana, masih ada waktu kah? Di sana sudah jam berapa? Jam 9.10. Masih jam 9.10. Bagaimana, mau kita kasih kesempatan lagi kepada 9.30 ya Pak? Baik, terima kasih. Ini dari tadi yang sudah raise hand tapi belum diberikan kesempatan, saya berikan kesempatan dulu buat ada mungkin tadi ada beberapa pertanyaan yang sama ya di kolom chat terkait masalah herbal, spices gitu ya. Intinya tadi sudah disampaikan bahwa FDA ini harus ya ada dulu izinnya karena nanti pada saat pengiriman pasti akan ditanyakan itu FDA-nya sudah ada atau belum gitu. Jadi mohon yang tadi sudah menyimak ya pertanyaannya biar tidak double-double. Jadi tolong tadi diperhatikan, tadi sudah dijawab mungkin oleh Bu Betty maupun Bu Wati. Oke, kita kasih kesempatan. Tadi ada yang belum dikasih kesempatan. Rizky Adrianti, boleh silakan. Terima kasih. Ya, Selamat malam waktu Afrika. Terima kasih kesempatannya Pak Titan. Ya. Saya mau tanya tapi di luar konteks produk makanan boleh Pak Titan? Apa tuh produknya? Itu jadi bulan Agustus kemarin sempat komunikasi sama calon buyer dari Florida. Produknya hexagonal briquette buat barbecue. Ya, terus ya udah kita udah komunikasi, sudah kasih chief juga, terus dia sempat minta sampel tapi ya akhirnya putus gitu. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan kami adalah sebenarnya concern apa sih yang diperhatikan sama calon buyer dari Amerika itu terkait produk-produk ya briquette seperti itu. Terus kedua, calon bayarnya itu sempat minta NOC, No Objection Certificate. Nah,
Untuk NOC itu sendiri apa? Karena belum pernah tahu untuk NOC itu. Mungkin itu dulu Pak yang ingin ditanyakan. Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih Bu Rizky. Mungkin Bu Betty atau Bu Wati yang mau jawab terkait produk bracket. Saya masih nggak familiar ya sama produk bracket. Mungkin NOC itu kayak EN plus ya mungkin Pak. Oh, I see ya. Untuk masuk Eropa harus EN plus, betul. Jadi itu tuh untuk khusus untuk itu kan barang yang mudah terbakar. Nah, disebutnya itu dalam shipping itu apa sih disebutnya? Pokoknya barang ini itu DG. Kenapa? DG atau dangerous good biasanya. Iya, dangerous good. Jadi barang ini termasuk dangerous good karena mungkin bisa karena gesekan nanti akan terbakar atau apa, makanya diperlukanlah regulasi khusus untuk yang ini yang bracket. Jadi bracket itu ada yang untuk shisha, ada juga yang untuk barbecue, ada 2 macam kan itu ya Bu ya. Nah itu dua-duanya juga sama. Kebetulan ini juga ada beberapa supplier di Indonesia yang mereka punya produk itu yang sekarang saya ini lagi cari untuk di Indonesia cari untuk sertifikasi ini. Nanti mungkin kalau misalnya saya udah dapat, mungkin akan info ke Ibu, ke Pak Titan untuk masalah ini. Kemudian itu masalahnya yang di Florida itu kira-kira apa ya Bu ya? Mungkin barangkali saya bisa bantu atau follow up gimana? Oh gitu. Iya, jadi kemarin udah komunikasi, kita kasih CIF-nya, harga CIF-nya, terus udah gitu dia sempat minta sampel, Bu. Udah dikirim sampelnya? Saya tanya untuk memastikan minta sampelnya, minta alamatnya. Nah dari situ dia tuh kayak oh ya nanti ya saya memastikan dulu mau verifikasi syarat-syarat apa aja yang saya perlu untuk menjual produk ini. Nah dari situ dia kayak buying the time gitu, nanti gitu-gitu. Nah dari situ cut gitu, nggak ada komunikasi lagi gitu. Dia punya toko lampu di Florida gitu. Toko lampu maksudnya kayak lampshade gitu atau lampu apa? Prime LED namanya, Prime LED. Prime LED lights. Oh, jadi dia mau rencananya mau bawa banyak gitu atau? Pesanannya tuh 20 feet, ya 18 ton big cat sama barbecue. Ibu dapatnya dari mana kira-kira itunya customer-nya? Pokoknya dia kontak saya, biasanya sih saya sebar lewat media sosial ya Bu. Malam-malam saya telepon, saya di WhatsApp gitu loh. Tahu-tahu dia kontak nomor saya. Gitu. Iya. Nanti mungkin kalau memang itu bisa dilanjutkan Bu. Japri ya, atau maksudnya Bu Betty adalah Ibu dapat leads buyer-nya dari mana, ini valid atau tidak gitu, karena kan mungkin orang Amerika juga banyak, buyer Amerika juga banyak, ada yang valid ada yang tidak. Nah Ibu jelas nggak dapat leads buyer ini dari mana gitu? Ini Pak biasanya kan saya beri share infonya kan di LinkedIn, di Facebook gitu kan, terus saya kasih nomor handphonenya. Nah biasanya dari situ masuk Pak pertanyaan-pertanyaan. Nah termasuk dari Florida ini. Tapi dia selalu by email. Kalau email tuh pakai alamat dari toko dia gitu, toko yang nama toko dia itu. Terus saya cek di Google juga tokonya ada gitu, kontak website tokonya juga ada gitu. Oh oke. Ya mungkin nanti kita akan coba bantu tindak lanjut apabila Bu Betty juga tadi disampaikan ini terkait izin dan sertifikasinya mungkin ya Bu. Nanti baru akan kita lanjut. Lalu ini ada yang bertanya di chat untuk produk seperti dia mungkin sudah ada market di Amazon. Nanti ada minimal berapa ton, kemudian barangnya ada baju, kemudian cotton bambu, kopi, jilbab, pasmina. Nah, kira-kira itu perlu izin khusus nggak, Bu Betty? Kalau misalnya nanti ikut konsolidasi ke kontainernya Bu Betty. Untuk garment ya itu masuknya Pak. Dulu. Ya, lanjut. Ya betul kan garment kan, baju-baju, pakaian gitu kan.
Ya. Itu sekarang tuh kita sudah dapat quote. Kalau zaman dulu tuh ada izin khusus untuk itu, tapi sekarang saya dikasih tahu oleh perdagangan, oleh atas perdagangan di KBRI sini bahwa kita sekarang untuk urusan itu tidak ada regulasi apa-apa, jadi boleh masuk ke Amerika. Itu apa aja ya Pak? Baju, lalu saya bacakan pertanyaannya di chat. Yang pertama dia ada baju cotton, kemudian bambu, kopi, jilbab, pasmina. Bambu tuh berupa apa ya Pak ya? Ini mungkin Ricky mungkin boleh unmute dulu yang bertanya sekalian, silakan. Ada Ricky-nya nggak? Ya Pak, saya Pak. Ya boleh, silakan langsung Ricky. Jadi bajunya ini berupa katun bambu Pak. Jadi bajunya itu terbuat dari katun bambu. Modelnya bambu ringan, enteng, terusnya sama dia juga meresap juga, dan dia nggak terlalu panas juga kalau dipakai digunain gitu. Oh iya, sekarang lagi model kan yang kayak gitu juga Bu gitu. Iya betul. Soalnya kalau saya lihat barang itu kan dari Cina lumayan mahal. Saya dari Indonesia aja ngambil. Saya kebetulan ada produsennya juga. Nah kira-kira kalau saya kirim ke sana itu minimal itu berapa kilo atau berapa ton untuk ke gudang Ibu untuk dikirim ke marketplace Amazon. Sementara saya juga ada toko di Amazon, tapi sebagai dropshipper, Bu. Saya ngambil barang-barang biasa dari Cina, saya kirim ke sana. Oke. Berarti Pak Riki sudah punya pasar ya dengan di Amazon ya Pak Riki. Iya, tinggal betul. Nanti bisa konsol dengan kontainernya Bu Betty. Nah Pak Riki sudah gabung di grup WA-nya. Nanti biar kita tindak lanjut Pak Riki. Boleh Pak, nanti saya gabung Pak. Ya, ada di kolom chat ya, silakan nanti kalau misalnya untuk lanjut berapa dan jadwalnya nanti bisa dilanjut di kolom di WA group. Ya, oke, thank you Pak Riki. Terima kasih. Nah, ini juga tadi ada yang chat ya kalau untuk masalah produk spices, herbal dan lain sebagainya tadi sudah ya jawabannya. Namun ini juga ada yang chat terkait dengan produk seafood. Nah, kira-kira gimana untuk produk seafood, Bu Betty atau Bu Wati kira-kira? Kalau seafood itu harus selain FDA ada HACCP. Itu wajib. HACCP itu di Indonesia sekarang yang nyelenggarain Sukovindo ya. Ya. Betul. Jadi saya rasa untuk cuman 2 itu kalau yang seafood sama untuk FDA sama HACCP aja. Oke ya, jadi untuk produk seafood, HACCP dan juga FDA. Mungkin Saudara Felix ada lagi yang mau ditanyakan yang lain selain itu tadi? Ini yang menanyakan seafood, Felix. Silakan. Iya Pak. Ya. Terima kasih Pak untuk kesempatannya. Singkat saja Pak, jadi begini Pak, saya kebetulan saya Felix, saya berlokasi di Balikpapan, Kalimantan Timur Pak. Nah di sini saya dengan teman kami bekerja sama di jadi ini ada pabriknya teman Pak, pabrik seafoodnya teman untuk frozen. Jadi saya kerja sama dengan beliau. Jadi untuk barang, pabrik dan juga raw material gitu kan Pak, kami udah ready semua, termasuk juga dengan perizinan gitu kan Pak, seperti HACCP, kami juga ada HACCP untuk udang dan lain-lain itu kami ada. Nah, dan rencananya sih untuk FDA kami ada juga rekanan yang istilahnya kita menggunakan undername gitu nah Pak. Nah, kemarin itu sudah sempat Pak untuk mencoba untuk penetrasi ke pasar Miami, khususnya untuk tuna loin, treatment CO, dan saku, dan cube, dan lain-lain gitu kan Pak. Cuma terkendala dengan kurang bagusnya broker yang di Amerika gitu. Jadi ada bayarnya menggunakan brokernya nyari di Indonesia sini gitu. Nah, kira-kira maksud saya Pak, dengan adanya perizinan undername yang baik dan juga pabrik kita punya yang bisa diinspeksi, apakah memungkinkan untuk bekerja sama dengan ibu yang importir di Amerika ini? Terima kasih Pak.
Oke, thank you. Mungkin silakan Bu Betty mau dijawab. Jadi pertanyaannya Pak Felix perlu US agent importer ya Pak ya? Yes, kurang lebih begitu. Betul Bu. Ya untuk masalah itu ya kita siap. Jadi memang sekarang ini yang kami lakukan seperti itu. Jadi saya sebagai importir bisa membawa barang makanan dan juga barang non makanan gitu Pak. Jadi kalau misalnya broker ini yang dimaksud custom broker atau broker dia yang mencari barangnya Pak? Dia yang mencari barangnya, Bu. Jadi kebetulan kemarin itu brokernya dari orang India ya, Bu ya. Jadi di Miami, ini saya sebut aja Bu. Jadi di Miami nama perusahaannya Norbak gitu kan, Norbak. Terus dia memakai broker orang India. Nah orang Indianya, ya Ibu tahu lah Bu, kalau misalnya orang India kan. Ya. Saya males Pak hubungan sama gitu ya, orang Bu, ya. India Pak. Jadi, saya skip Pak. Itu dia Pak. Jadi kemungkinan besar harga yang ketika dia mengambil profit itu terlalu besar. Jadi harganya nggak masuk ke perusahaan Norbaknya. Gitu. Ya. Gitu Nah, sih. Pak Felix sekarang ini sudah ada kontak langsung dengan Norbaknya atau masih harus berhubungan dengan si Bapak India ini atau gimana? Saya kemarin sudah mendapatkan kontak dari Bapak Norbaknya, Bapak Direkturnya. Saya udah email, tapi mungkin karena biasa mungkin karena dipikirnya ini siapa ya, begitu bingung, jadi nggak ada dibalas sama sekali gitu. Gitu. Paham. Ya paham. Mungkin nanti gimana Bu Betty, kita tindak lanjutnya aja bisa kita dibantu ya. Bisa saya mungkin bisa minta alamat si Bapak itu Norbaknya. Nanti kita bisa jembatan. Jadi gini, mungkin kita bisa sebagai atas nama dari perusahaan Pak Felix, ya kita sebagai customer service-nya dari Pak Felix, kita bisa follow up, Pak. Siap, Bu. Terima kasih, Bu. Baik. Berarti nanti saya join di grup WhatsApp aja, Bu, ya? Ya. Join Pak Felix. Buat teman-teman yang lain, silakan join. Nah, mudah-mudahan nanti juga kita akan join dengan Bu Betty sama Bu Wati untuk tindak lanjut daripada Zoom meeting kali ini. Apakah nanti perlu US agent, atau tadi apakah perlu shipping, atau perlu konsultan FDA, dan lain-lain, kita bisa lanjut di grup gitu ya. Lalu tadi pertanyaan, perlu gudang juga ya. Pertanyaan lainnya tadi ada yang menanyakan, mungkin ini baru gabung ya, jadi tidak menyimak. Intinya, untuk masuk ke pasar Amerika, FDA ini dibutuhkan atau diperlukan, wajib ya. Lalu kalau untuk izin-izin yang lainnya, ya tadi tergantung daripada produk-produknya gitu ya. Jadi buat Bapak Ibu yang tadi menyimak bahwa izin FDA pasti akan ditanyakan pada saat pengiriman. Ini sudah ada FDA-nya atau belum. Begitu ya, mungkin saya ulang. Baik, Bu Wati, Bu Betty, mungkin di sana sudah jam 9.30 ya? Iya, Pak. Ya, mungkin waktunya juga sudah cukup, atau bagaimana, istirahat ya? Ya, terima kasih. Ya. Baik, Bu Wati, Bu Betty, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah menyempatkan meluangkan waktu untuk berbagi dan sharing dengan kami. Kami dari Sekolah Ekspor, saya, Titan, juga teman-teman dari para pelaku UKM, pebisnis yang hadir di pagi ini mengucapkan banyak terima kasih, sehingga kami bisa diberikan informasi dan pengetahuan. Lalu yang paling penting adalah nanti action-nya. Nah, untuk action-nya nanti Bapak Ibu bisa gabung di grup WhatsApp yang sudah kami sediakan. Nanti kita akan gabungkan juga dengan Bu Wati dan Bu Betty. Lalu buat teman-teman yang ingin belajar ekspor secara mandiri, kami dari Sekolah Ekspor juga tentunya ada materi atau kurs ya yang setiap bulannya kami berikan. Itu ada kelas online dan kelas offline. Silakan mungkin bisa hubungi kontak admin Sekolah Ekspor, atau bisa cek di website Sekolah Ekspor, atau cek di Instagram Sekolah Ekspor.
Nah, untuk admin skala ekspor boleh mungkin di-share nomor kontaknya. Nah, sudah di-share di linknya ada di kolom chat. Nanti mungkin Bapak Ibu juga apabila ingin mencari market Amerika secara mandiri juga nanti kita bisa ajarkan. Lalu nanti bisa juga dibantu pengirimannya tadi melalui konsolidasi yang menggunakan kontainer yang setiap bulan yang dikonsol oleh pihak perusahaan Bu Betty yaitu Behu Line. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan dan mohon maaf karena tadi Zoom-nya error jadi saya tidak bisa menampilkan kamera. Dan sekali lagi Bu Wati, Bu Betty terima kasih banyak ya sudah menyempatkan di pagi hari ini. Semoga Ibu sehat-sehat selalu dan buat teman-teman juga sehat-sehat semuanya. Dan kita terus bergerak ya untuk UKM, para pebisnis. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran untuk semuanya. Amin. Dan untuk Zoom kali ini kita tutup, kita cukupkan sekian. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat malam buat Ibu Betty dan Bu Wati. Selamat malam. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Wati. Ya, sama-sama. Sama-sama. Terima kasih Bu Betty. Sama-sama Pak. Sama-sama Pak. Bu Betty. Terima kasih Bu Betty, Bu Wati. Selamat malam, Bu Amerika. Selamat malam.